Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rifa Rabani dengan NIM 1502220352. Jadi, pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan hasil analisis mengenai etika dalam konteks komunikasi dan organisasi, meliputi urgensi dan bentuk etika dalam lingkup kelompok dan organisasi. Sebelumnya, aku akan menjelaskan pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi antar anggota kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil, dengan tujuan bertukar informasi, menciptakan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pengertian komunikasi organisasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, dengan ciri adanya struktur yang jelas dan pembagian kerja masing-masing yang berorientasi untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Komunikasi organisasi melibatkan semua pihak, mulai dari pimpinan, karyawan, dan anggota organisasi lainnya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan proses komunikasi yang terjadi dalam komunikasi kelompok dan organisasi. Yang pertama ada pengirim. Pengirim adalah orang pertama yang mengkomunikasikan kepada orang lain. Yang kedua ada encoding. Encoding berupa pesan dikodifikasi atau diubah menjadi bentuk komunikasi yang dapat dipahami oleh penerima. Yang ketiga ada pesan. Pesan dapat berupa segala bentuk yang dapat dirasakan atau diterima oleh satu atau lebih indera penerima. Pengidentifikasian pesan harus dilakukan secara jelas dan terperinci agar pesan dapat ditangkap dan dipahami dengan baik oleh penerima. Yang keempat ada saluran media, yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang kelima ada decoding, proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkannya menjadi informasi yang lebih berarti baginya. Yang keenam ada penerima, yaitu orang yang menafsirkan pesan dari pengirim. Penerima harus menerima pesan tersebut dan memproses informasi yang terkandung dalam pesan. Yang ketujuh ada gangguan atau noise. Semua faktor yang mengganggu, membingungkan, atau mengacaukan proses komunikasi. Yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Umpan balik ini berfungsi untuk memberitahu pengirim pesan bahwa pesan telah diterima dan dimengerti oleh penerima. Perusahaan yang akan aku analisis yaitu Uniqlo. Uniqlo merupakan perusahaan fashion asal Jepang yang didirikan oleh pengusaha bernama Tadashi Yanai pada tahun 1984. Uniqlo adalah perusahaan yang merancang, memproduksi, dan menjual pakaian kasual, juga memproduksi pakaian olahraga seperti tenis dan golf. Uniqlo menyebut model bisnisnya SPA. Perusahaan ini mengelola sendiri semua fase bisnisnya mulai dari desain, produksi, hingga retail. Selanjutnya, saya menganalisis perusahaan Uniqlo dengan SWOT. Strength. Yang pertama, merek terkenal. Uniqlo adalah merek yang cukup kuat dan masuk dalam deretan brand terbesar di dunia. Yang kedua, produk inovatif. Uniqlo dikenal sebagai merek yang selalu punya ide unik dalam berinovasi. Inovasi teknologi pada pakaian Uniqlo yang terkenal dengan Heritage dan Irons membuatnya jadi unggulan dibanding merek-merek sekelasnya. Yang ketiga, harga terjangkau sesuai dengan kualitasnya. Selanjutnya, weakness. Yang pertama, masalah rantai pasokan. Meskipun Uniqlo bercita-cita menjadi pemain global, perusahaan menghadapi masalah besar dalam meningkatkan rantai pasokan mereka untuk menjangkau pasar global. Yang kedua, pakaian sensitif terhadap cuaca. Pakaian yang dirancang untuk kondisi Asia kurang beradaptasi secara global. Selanjutnya, opportunity. Yang pertama, pemasaran media digital. Kita hidup di dunia platform media sosial. Oleh karena itu, Uniqlo harus memperluas kampanye pemasaran dan promosinya di platform ini untuk menarik pelanggan baru, seperti Instagram, YouTube. Yang kedua, ekspansi global. Uniqlo memperluas pasarnya lebih jauh di negara-negara Asia, Eropa, dan Amerika Latin. Pasar negara berkembang memiliki banyak peluang yang tersedia bagi mereka. Selanjutnya, threats, ada kompetisi. Uniqlo juga harus menghadapi ancaman terus-menerus dari para pesaingnya karena tingkat persaingan di industri pakaian sangat tinggi. Urgensi Uniqlo. Karena saat ini persaingan bisnis retail semakin kompetitif, konsumen semakin terhubung dan memiliki banyak pilihan serta kemudahan dengan metode berbelanja yang berbeda. Tantangan ini membuat Uniqlo untuk bisa menciptakan peluang baru bagi dunia fashion untuk berkolaborasi dengan seniman visual dalam menciptakan kreasi baru untuk meningkatkan kesadaran merek di target kalangan pengguna produk. Dengan prinsip etika yang diterapkan oleh Uniqlo, Uniqlo dapat memperkuat citranya dengan tetap menjaga kredibilitas perusahaan. Uniqlo membantu karyawan dalam proses berkembang secara berkesinambungan terkait perilaku dan tindakannya. Beberapa etika dalam perusahaan Uniqlo adalah sebagai berikut. Yang pertama, integritas dan transparansi. Uniqlo berkomitmen untuk bertindak jujur dan terbuka
terbuka dalam semua aktivitas bisnis. Uniqlo secara ketat menegakkan aturan dan peraturan. Yang kedua, tanggung jawab. Uniqlo menerapkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan lingkungannya sehingga memberikan dampak positif pada masyarakat. Yang ketiga, kerjasama. Kunci keberhasilan perusahaan Uniqlo adalah kerjasama, selalu bekerja sama dan saling membantu. Yang keempat, menghormati keragaman, yaitu menghargai budaya internasional di lingkungan kerjanya dan menghargai perbedaan yang ada dengan pikiran yang terbuka. Yang kelima, mengurangi dampak lingkungan. Uniqlo menetapkan standar tinggi untuk perlindungan lingkungan guna mengurangi dampak negatif yang terjadi pada lingkungan. Yang keenam, kepuasan konsumen. Uniqlo memprioritaskan kepentingan konsumen dengan menawarkan produk-produk yang berkualitas dan tetap menjaga kualitas tersebut untuk kebutuhan konsumen. Terakhir, ada inovasi dan kesempatan berkelanjutan. Uniqlo mendorong inovasi dalam semua aspek bisnisnya dan berupaya untuk menciptakan peluang berkelanjutan bagi semua orang yang terlibat dalam bisnisnya, termasuk karyawannya dan masyarakat di sekitar mereka. Setelah saya analisis, aliran etika yang digunakan Uniqlo sebagai standar menilai tindakan etis ada dua, yaitu etika deontologis dan etika utilitarisme. Etika deontologis, perbuatan yang baik tidak dinilai dan dibenarkan atas dasar akibat atau niat baik dari perbuatan itu, tetapi atas dasar bahwa perbuatan itu baik bagi dirinya sendiri. Teori deontologis menekankan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan kewajibannya dan bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan. Nah, contohnya itu, yang pertama, para karyawan Uniqlo memberikan pelayanan terbaik untuk konsumennya. Selain itu, karyawan harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang mutlak seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Mereka mengikuti aturan yang ada. Nilai-nilai moral tersebut dapat berguna bagi dirinya sendiri. Contoh yang kedua, untuk keselamatan kerja para karyawan, perusahaan mengadakan pelatihan yang harus diikuti oleh karyawannya. Etika utilitarisme. Utilitarisme berpandangan bahwa suatu perbuatan atau tindakan adalah baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat itu tidak hanya menguntungkan satu atau dua orang, melainkan untuk masyarakat secara keseluruhan. Nah, contohnya yaitu Uniqlo mempertimbangkan bagaimana aktivitasnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan peluang untuk berkembang kepada masyarakat. Selain itu, Uniqlo secara aktif berkontribusi kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosialnya. Uniqlo itu menyumbangkan berjuta pakaian untuk disalurkan kepada korban bencana, tunawisma, dan keluarga miskin di seluruh dunia. Adapun agenda perusahaan Uniqlo tahun 2023. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.